warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Gimana pembahasan tentang matriks sebelumnya? Tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Paham? Untuk mempermudah pemahaman, jangan lupa dicatat ya. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang determinan dan inverse pada matriks. Nah, bagaimana penjelasannya? Kita saksikan sama-sama. Kali ini saya akan membahas tentang determinan matriks dan inverse matriks. Tapi sebelum membahas determinan dan inverse, saya akan menjelaskan jenis-jenis matriks. Sebenarnya pada kali ini saya hanya akan menjelaskan satu jenis matriks yang akan digunakan pada determinan dan inverse. Pada determinan dan inverse, yang digunakan adalah matriks bujur sangkar. Matriks bujur sangkar itu? Matriks bujur sangkar adalah suatu matriks dengan banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Jadi banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom adalah matriks bujur sangkar. Contoh, ada sebuah matriks beranggotakan 2, 0, min 1, 2. Ini barisnya itu yang ke samping, 1, 2. Kolom yang ke bawah, 1, 2. Karena jumlahnya baris dan kolom ini sama, maka ini dikatakan matriks bujur sangkar. Matriks ini berordo 2 dikali 2, karena banyaknya baris ada 2, banyaknya kolom ada 2. Selanjutnya, ada sebuah matriks beranggotakan 0, 1, 2, 1, 3, min 1, 2, 1, 0. Kita hitung ada berapa baris? 1, 2, 3. Kolomnya yang ke bawah, 1, 2, 3. Jadi, ada 3 baris dan 3 kolom. Maka ini dikatakan matriks bujur sangkar berordo 3 dikali 3. Selanjutnya, kita akan membahas tentang determinan matriks. Setiap matriks persegi atau bujur sangkar, ingat, bujur sangkar adalah jumlah baris dan kolomnya sama, memiliki nilai determinan. Kalau sebuah matriks memiliki baris dan kolomnya sama, maka matriks tersebut memiliki determinan. Jika baris dan kolomnya tidak sama, maka tidak memiliki nilai determinan. Yang kedua, nilai determinan dari suatu matriks merupakan suatu skalar. Yang ketiga, jika nilai determinan suatu matriks sama dengan 0, maka matriks tersebut disebut matriks singular. Selanjutnya, notasi determinan. Misalkan, matriks A merupakan sebuah matriks bujur sangkar, jumlah baris dan kolomnya sama. Fungsi determinan dinyatakan oleh det A. Jumlah det A disebut determinan A. Det A sering dinotasikan, ini seperti tanda mutlak ya, garis panjang, di tengahnya ada huruf A. Tergantung, kalau misalkan matriks A, maka di sini A. Kalau matriksnya B, maka di sini B. Pada matriks 2 dikali 2, cara menghitung nilai determinannya adalah, kalau ada matriks 2 kali 2, misalkan sebuah matriks A ada anggotanya A11, A12, A21, A22, maka determinan A sama dengan, ini tetap ya, cuman kurungnya aja kita bedakan. Kalau ini masih kurung yang biasa, kalau ini yang seperti
garis panjang. Nah, det A sama dengan yang kanan dikurangi yang kiri. Yang kanan itu ada A11 dikali A22. Ini yang kanan, A11 dikali A22 dikurang yang kiri. Sekarang, berarti yang kiri adalah A12 dikali A21. Yang kanan dikurangi yang kiri. Kanan dikurang kiri. Selanjutnya contoh, misalkan ada sebuah matriks A sama dengan 2, 5, 1, 3. Maka determinan A, kita tulis ulang anggotanya, yang dibedakan hanya kurungnya saja. Maka determinan A sama dengan, ingat, yang kanan dikurang yang kiri. Yang kanan 2 dikali 3, 6, dikurang 5 dikali 1, 5. Berarti 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Kita lanjut. Nah, kalau bingung, tadi ini sudah saya tuliskan yang kanan ditambah, lalu ya dikurang yang kiri. Nah, kalau yang kanan itu positif, yang kiri itu negatif. Yang kanan ini kan positif nih. Kalau positif itu kan boleh tidak kita tulis. Nah, selanjutnya ya dikurangi negatif yang kiri. Yang kanan positif, yang kiri negatif. Kanan dikurangi kiri. Paham? Lanjut ya. Metode Sarus. Nah, metode Sarus ini digunakan untuk mencari determinan matriks ordo 3 kali 3. Tadi sebelumnya kita sudah membahas tentang determinan matriks 2 kali 2. Sekarang kita akan menghitung nilai determinan ordo 3 dikali 3. Pada matriks 3 dikali 3, cara menghitung nilai determinannya adalah menggunakan metode Sarus. Metode Sarus hanya untuk matriks Selanjutnya kita akan membahas menghitung nilai determinan matriks 3 dikali 3. Pada matriks 3 dikali 3, cara menghitung nilai determinannya adalah menggunakan metode Sarus. Berbeda dengan menghitung nilai determinan matriks 2 kali 2 yang tadi, sekarang kita akan mencari matriks ordo 3 kali 3 menggunakan metode Sarus. Metode Sarus hanya untuk matriks berdimensi 3 dikali 3. Misalkan ada sebuah matriks A, anggotanya A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, maka cara mencari determinannya adalah sama dengan yang tadi, yang membedakannya hanyalah ini, kurungnya. Kalau ini kurung biasa, maka ini diganti dengan garis lurus. Nah, untuk yang ini adalah anggota yang matriks A ini kita tulis kembali di sini. Nah, yang ini adalah anggota matriks A, dua kolom di depan, kita tulis kembali di belakang. Dua kolom ini, dua kolom yang ada di depan, kita tulis lagi di belakang. Paham? Maka determinan A sama dengan, nah,
Kalau sudah kita tulis seperti ini, untuk mencari determinan A-nya adalah kita lihat ini yang ke kanan, A11 dikali A22 dikali A33. Kalau ke kanan itu positif. Nah, ini positif. A11 dikali A22 dikali A33. Sekarang selanjutnya A12 dikali A23 dikali A31. Ini ke kanan, maka positif. Positif karena ke kanan. Nah, sekarang A12, A23 dikali A31. Ini semua dikali. Sekarang lagi selanjutnya. Masih yang ke kanan, maka positif adalah A13 dikali A21 dikali A32. Positif A13 dikali A21 dikali A32. Yang ke kanan sudah habis ya. Sekarang kita tinggal yang ke kiri. Nah, kalau yang ke kiri berarti kebalikannya negatif. Berarti yang ke kiri adalah nah, ini juga sama ya ke kiri. Ini juga sama ke kiri. Nanti kita langsung tulis di sini. Nah, yang ke kiri ini semuanya ke kiri, maka yang ke kiri adalah negatif. Yang pertama, A13 dari depan, karena di sini di depan ya, nggak apa-apa, mau dari A13 sebenarnya nggak apa-apa. Cuman di sini saya menulisnya dari A31. A31 dikali A22 dikali A13. Ini kenapa dikurang? Karena dia ke kiri. Selanjutnya yang ini A32 dikali A23 dikali A23 dikali A11. Ini ya. Ini tulisannya. Kenapa dikurang? Karena dia ke kiri. Yang terakhir, yang ke kiri yang terakhir, A33 dikali A21 dikali A12. Ini dia negatif karena dia ke kiri. Lanjut. Contoh, tentukan determinan dari matriks A. Matriks A anggotanya min 2, 2, min 3, min 1, 1, 3, 2, 0, min 1. Nah, untuk menjawab, kita tulis kembali di sini. Yang membedakan adalah garisnya. Kalau ini kurung biasa, kalau ini garis panjang. Ini yang menandakan sebuah determinan. Nah, kita tulis kembali anggotanya di sini. Min 2, 2, min 3, min 1, 1, 3, 2, 0, min 1. Ini ya, dapat dari sini, kita tulis kembali di sini. Nah, yang dua di belakang ini adalah dua kolom yang di depan. Kolom itu yang ke bawah ya. 1, 2. Nah, 2 ini kita tulis kembali di belakang sini. Kalau sudah, nah, kita lihat yang ke kanan apa? Mana aja nih? Yang ke kanan adalah min 2 dikali 1 dikali min 1. Ini, ya kan? Ini tandanya positif karena dia ke kanan. Ke kanan yang kedua, 2 dikali 3 dikali 2. Ini kita tulis seperti ini. 2 dikali 3 dikali 2. Kenapa positif? Karena dia ke kanan. Ke kanan yang terakhir, min 3 dikali min 1 dikali 0. Min 3 dikali min 1 dikali 0. Kenapa dia positif? Karena dia ke kanan. Selanjutnya, yang ke kiri. Yang ke kiri kita lihat nih, min 3 dikali 1 dikali 2. Kita tulis seperti ini. Kenapa dikurang? Karena dia ke kiri. Ke kiri selanjutnya, yang kedua.
Min 2 dikali 3 dikali 0. Min 2 dikali 3 dikali 0. Kenapa ini dikurang? Karena dia ke kiri. Ke kiri yang terakhir, 2 dikali min 1 dikali min 1. 2 dikali min 1 dikali min 1. Kenapa negatif? Karena dia ke kiri. Selesai. Sama dengan min 2 dikali, kita lihat dulu ya tandanya. Min ketemu min, plus. Jawabannya pasti plus. Nah, sekarang baru angkanya. 2 dikali 1, 2 dikali 1, 2. Maka kita tulis 2. Ditambah 2 kali 3, 6 dikali 2, 12. Ditambah, ini ditambah tuh kan. Nah, ini perkalian ada angka nolnya. Berapapun angkanya kalau dikalikan 0, hasilnya akan 0. Maka langsung kita tulis 0. Nah, sekarang ini dikurang. Tandanya lihat, di sini ada negatif. Di sini positif, di sini positif. Negatif ketemu positif, negatif ketemu positif, negatif. Atau dengan kata lain, di sini kan negatifnya cuma 1 nih. Maka dia hasilnya pasti negatif. Maka kita tulis di sini negatif. 3 kali 1, 3 kali 2, 6. Nah, sekarang ini yang negatif kedua lagi. Negatif. Negatif kita tulis negatif atau dikurang. Dikurang kita tulis di sini dikurang. Kita lihat ini perkalian ada angka nolnya, maka langsung kita tulis di sini 0. Dikurang ini. Nah, ini lihat nih, ada negatif, ada negatif. Nah, negatif ketemu negatif, positif. Maka hasilnya akan positif. Sekarang angkanya kita kali, 2 dikali 1. 2 kali 1, 2. Maka kita tulis 2. Nah, sekarang kita lihat, 2 tetap, ditambah, 12 tetap, ditambah, nolnya tetap, kita tulis. Min ketemu min, plus 6. Dikurang 0, dikurang 2, sama dengan 2 ditambah 12, 14, ditambah 0, 14, ditambah 6, 20, dikurangi 0, 20, dikurangi 2, 18. Kalau masih belum paham, silakan diulang kembali. Kita lanjut. Inverse matriks. Matriks inverse dari suatu matriks A adalah matriks B, yang apabila dikalikan dengan matriks A, memberikan satuan I. A, B, sama dengan I. Notasi matriks inverse adalah nih, A pangkat negatif 1. Ini dibacanya adalah inverse dari matriks A. Nah, ini nih inverse itu notasinya seperti ini. Sebuah matriks yang dikalikan matriks inverse-nya akan menghasilkan matriks satuan. A inverse kali A sama dengan I. Jika, nah ini dia kita sudah memasuki mencari inverse. A sama dengan, jika ada matriks A, anggotanya A, B, C, D, maka matriks dari A, maaf saya ulang, jika ada matriks A sama dengan A, B, C, D, maka inverse dari matriks A sama dengan 1 dibagi A dikali D. A dikali D. Silang ya, A dikali D. Dikurang yang kiri, B dikali C. Silang. A dikali D dikurang B dikali C. Nah, sekarang untuk yang ini, A dengan D itu pindah posisi, tuker. Tadinya A di atas, D di bawah, maka tuker. Tadinya A di sini, maka berubah menjadi D. Di sini D menjadi A. Untuk B dan C, ini dia hanya berubah tanda. Kalau di sini B dan C-nya positif, maka untuk
inverse, dia berubah menjadi negatif. Nah, sebaliknya, kalau misalkan nanti di sini B dan C-nya negatif, maka dia berubah menjadi positif. Untuk B dan C hanya berubah tanda. D dengan A pindah posisi. Contoh, tentukan determinan dari matriks A. Matriks A anggotanya min 2, 2, min 3, min 1, 1, 3, 2, 0, min 1. Nah, untuk menjawab, kita tulis kembali di sini. Yang membedakan adalah garisnya. Kalau ini kurung biasa, kalau ini garis panjang. Ini yang menandakan sebuah determinan. Nah, kita tulis kembali anggotanya di sini. Min 2, 2, min 3, min 1, 1, 3, 2, 0, min 1. Ini ya, dapat dari sini. Kita tulis kembali di sini. Nah, yang 2 di belakang ini adalah 2 kolom yang di depan. Kolom itu yang ke bawah ya. 1, 2. Nah, 2 ini kita tulis kembali di belakang sini. Kalau sudah, nah, kita lihat yang ke kanan apa? Mana aja nih? Yang ke kanan adalah min 2 dikali 1 dikali min 1. Ini, ya kan? Ini tandanya positif karena dia ke kanan. Ke kanan yang kedua, 2 dikali 3 dikali 2. Ini kita tulis seperti ini. 2 dikali 3 dikali 2. Kenapa positif? Karena dia ke kanan. Ke kanan yang terakhir, min 3 dikali min 1 dikali 0. Min 3 dikali min 1 dikali 0. Kenapa dia positif? Karena dia ke kanan. Selanjutnya, yang ke kiri. Yang ke kiri kita lihat nih, min 3 dikali 1 dikali 2. Kita tulis seperti ini. Kenapa dikurang? Karena dia ke kiri. Ke kiri selanjutnya, yang kedua. Min 2 dikali 3 dikali 0. Min 2 dikali 3 dikali 0. Kenapa ini dikurang? Karena dia ke kiri. Ke kiri yang terakhir, 2 dikali min 1 dikali min 1. 2 dikali min 1 dikali min 1. Kenapa negatif? Karena dia ke kiri. Selesai. Sama dengan min 2 dikali, kita lihat dulu ya tandanya. Min ketemu min, plus. Jawabannya pasti plus. Nah, sekarang baru angkanya. 2 dikali 1, 2 dikali 1, 2. Maka kita tulis 2. Ditambah 2 kali 3, 6 dikali 2, 12. Ditambah, ini ditambah tuh kan. Nah, ini perkalian ada angka nolnya. Berapapun angkanya kalau dikalikan 0, hasilnya akan 0. Maka langsung kita tulis 0. Nah, sekarang ini dikurang. Tandanya lihat, di sini ada negatif. Di sini positif, di sini positif. Negatif ketemu positif, negatif ketemu positif, negatif. Atau dengan kata lain, di sini kan negatifnya cuma 1 nih, maka dia hasilnya pasti negatif. Maka kita tulis di sini negatif. 3 kali 1, 3 kali 2, 6. Nah, sekarang ini yang negatif kedua lagi. Negatif. Negatif kita tulis negatif atau dikurang. Dikurang kita tulis di sini dikurang. Kita lihat ini perkalian ada angka nolnya, maka langsung kita tulis di sini 0. Dikurang ini. Nah, ini lihat nih, ada negatif, ada negatif. Nah, negatif ketemu negatif, positif. Maka hasilnya akan positif. Sekarang angkanya kita kali, 2 dikali 1. 2 kali 1, 2. Maka kita tulis 2. Nah, sekarang kita lihat, 2 tetap, ditambah 12 tetap, ditambah 0-nya tetap, kita tulis min ketemu min, plus 6. Dikurang 0, dikurang
sama dengan 2 ditambah 12, 14, ditambah 0, 14, ditambah 6, 20, dikurangi 0, 20, dikurangi 2, 18. Kalau masih belum paham, silakan diulang kembali. Kita lanjut. Inverse matriks. Matriks inverse dari suatu matriks A adalah matriks B, yang apabila dikalikan dengan matriks A memberikan satuan I. A, B sama dengan I. Notasi matriks inverse adalah nih, A pangkat negatif 1. Ini dibacanya adalah inverse dari matriks A. Nah, ini nih inverse notasinya seperti ini. Sebuah matriks yang dikalikan matriks inverse-nya akan menghasilkan matriks satuan. A inverse kali A sama dengan I. Jika, nah ini dia kita sudah memasuki mencari inverse. A sama dengan, jika ada matriks A, anggotanya A, B, C, D, maka matriks dari A, maaf saya ulang, jika ada matriks A sama dengan A, B, C, D, maka inverse dari matriks A sama dengan 1 dibagi A dikali D. A dikali D. Silang ya, A dikali D. Dikurang yang kiri, B dikali C. Silang. A dikali D dikurang B dikali C. Nah, sekarang untuk yang ini, A dengan D itu pindah posisi, tuker. Tadinya A di atas, D di bawah, maka tuker. Tadinya A di sini, maka berubah menjadi D. Di sini D menjadi A. Untuk B dan C, ini dia hanya berubah tanda. Kalau di sini B dan C-nya positif, maka untuk inverse dia berubah menjadi negatif. Nah, sebaliknya, kalau misalkan nanti di sini B dan C-nya negatif, maka dia berubah menjadi positif. Untuk B dan C hanya berubah tanda. D dengan A pindah posisi. Contoh. Inverse dari matriks A sama dengan 3, 2, 4, 1 adalah, jawab. Ingat yang sudah kita tadi bahas, jika ada matriks A sama dengan A, B, C, D, maka inverse dari matriks A sama dengan 1 dibagi A dikali D dikurangi B dikali C. Nah, yang di dalam ini, D dan A dan D ini bertukar posisi. A dan D bertukar posisi. Tadinya A menjadi D, tadinya D menjadi A. Sedangkan B dan C berubah tanda. Tadinya positif menjadi negatif, atau tadinya negatif berubah menjadi positif. Nah, kita tulis ulang ya. A sama dengan 3, 2, 4, 1. Maka matriks A sama dengan 1 dibagi A dikali D. A dikali D ini ya, 3 kali 1. 3 kali 1 dikurang B dikali C, 2 dikali M. Untuk yang di dalam ini, A dan bertukar posisi. 3, 1, 3. 1, 3. Nah, sekarang 2 dan 4 berubah tanda. Kalau 2 ini positif, berubah menjadi negatif. 4 di sini positif, berubah menjadi negatif. Sama dengan 1 dibagi 3 dikali 1
dikurang 2 dikali 4. Ini sama ya, sama seperti yang di atas. Kita tulis ulang. Nah, sekarang 1 dibagi 3 dikali 1, 3. Dikurang 2 dikali 4, 8. Nah, ini tetap ya, nggak ada perubahan. Kita tulis ulang. Sama dengan 1 per 3 dikurang 8. Pinjam 8, dikembalikan 3, masih punya pinjaman 5. Yang di dalam ini juga sama, tidak ada perubahan, kita ulis ulang. Sama dengan, nah ini dikalikan dengan setiap anggota yang ada di dalam sini. Berarti 1 per min 5 dikali 1. Maka hasilnya min 1 per 5. Tidak ada perubahan ya, karena perkaliannya 1. Sekarang yang dengan min 2. Min ketemu min, plus 2 dikali 1, 2, 2. Bawahnya per 5, maka 2 per 5. Sekarang yang bawah, yang min 4, dikali dengan 1 per min 5. Min ketemu min, plus 4 kali 1, 4 per 5. Yang terakhir, 3. 3 dikali 1 dibagi min 5. Min ketemu plus. Min. 3 dikali 1, 3 per, di sini per 5, maka kita tulis di sini per 5. Ya, sampai sini pembahasan kita tentang inverse. Kalau inverse hanya sampai inverse 2 kali 2. Nah, untuk bagi yang kurang bisa memahami, bisa diulang-ulang kembali. Dan jangan lupa dicatat. Nah, gimana penjelasannya? Mudah bukan? Jangan lupa untuk dicatat ya. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.